Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Rusam dalam seri membahas soal fisika basologi. Anak-anak sekarang bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak sekalian, kali ini kita akan pendalaman materi soal-soal tentang menjumlah vektor. Soal yang pertama, ini ada gambar berapa resultan vektor A dan B ya. Bapak akan menjelaskan beberapa cara yang efektif ya. Yang pertama, seperti awal kamu menggunakan garis berpetak itu ya. Jadi ini ada vektor A, kamu lihat amati betul. Ini kelihatan ya, ada A ini ke kiri dan atas. Kirinya 1, 2, atasnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3, 2 ke kiri, 5 ke atas. Sedangkan yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan, 3 ke atas. Yang pertama, Bapak ingin kamu bisa memperlancar menggunakan proyeksi vektor komponen sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke. Pertama ini. Ya. Ini kita sebut AX ya, Nak ya. AX. Ya, AX. Nah, kamu lihat di sini besarnya 3. Dan kemudian AY ke atas, besarnya sama dengan 5. Kemudian ini BX ya, BX tadi sama dengan 8. Kemudian yang ke atas B-nya kita sebut dengan EY sama dengan 3 ya. Jadi bagaimana cara menjumlahkannya? Kita jumlahkan sigma X-nya. Sigma X-nya ada 8 min 3. Kenapa min 3? Karena min 3, min 2 ini 2 ya. Jadi 8 dikurang 2 berapa? Iya, 6. Kemudian kita cari sigma Y-nya. Nah, ini ke atas ada 5 ditambah 3, hasilnya 8. Berapa R-nya? R-nya atau resultannya atau A tambah B, hasilnya adalah sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36 ditambah 64, 100, hasilnya 10 cm atau 10 satuan. Jadi terus kemana arah resultannya ini? Nah, ini 6 dan 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke atasnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi R-nya itu ke sini, Nak. Tuh ya. Nah, 6 ke X-nya dan 8 Y-nya. Yang kedua, kamu juga bisa menggunakan vektor satuan ya, supaya ingat ya. Jadi A itu kan 2 ke kiri, 3, 5 ke atas. Itu masih ingat ya. Kalau ke kiri itu sumbu I atau X ya. Maka ini ke kiri min 2I ditambah 5Y begitu. Sedangkan B-nya 8I ditambah 3Y. Terus resultannya sama dengan A ditambah B, ditambahin aja ya. Jadi sama dengan R sama dengan min 2 tambah 6I ditambah 8Y, sama juga resultannya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10. Dengan catatan ini 6 kanan, 8 ke atas, hasilnya sama juga. Oke, paham ya? Oke. Berikutnya
Lanjut berikutnya ini cerita deskripsi yang harus kamu visualkan ya. Ini kecepatan kemampuan atau kompetensi numerik ya, numerasi. Ikan lumba-lumba menjelajah di laut dengan kecepatan tinggi, mula-mula bergerak 200 meter ke utara, belok ke timur 400 meter, kemudian belok ke selatan 50 meter dan ke barat 200 meter. Berapa pertambahan ikan lumba-lumba itu? Jadi kamu bisa menggunakan cara poligon. Ini yang poligon ya. Poligon itu nyambung-nyambung. Ke utara biasanya sering dilambangkan dengan kesini. Ini utara. Ini berapa? 200 meter ya. Kemudian ke timur. Timur itu ke kanan ya. 400 meter. 400 meter. Kemudian ke selatan. Selatan ke sini. Ini 50 meter. Kemudian ke barat 200 meter. Barat itu ke kiri. Iya, ke kiri 200 meter. Mana perpindahan? Nah, perpindahannya ini dari sini ke sini. Nah, berapa itu? Iya, karena ini 200 balik lagi 50, maka ini menjadi tinggal 150. Ya. Kemudian yang ini 400 balik lagi 200, yang ini ya. Ini adalah 200 meter. Berapa perpindahannya? Ini juga resultan. Jadi 4 vektor ini dicari resultannya. Maka R sama dengan akar. Nah, ini sih yang jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat ya. Iya, ini 20 15 25 itu 25, jadi 250 meter. Ini 200 kuadrat kan jadi 40.000. Iya, 15 kuadrat berarti 22.500, jumlahnya 62.500, jadinya 250. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan sumbu XY ya, sumbu XY. Nah, gitu. Kemudian semua vektor akan digambar dari sini ya. Kalau tadi kan nyambung-nyambung poligon. Yang pertama ini 200 gitu. Yang kedua ke kanan. Gambarnya di sini aja, sama aja analisisnya. Ya, ini analisisnya. Jadi divisualkannya tidak langsung seperti nyambung. Jadi seolah-olah begitu. Jadi ini 400 meter. Kemudian berikutnya ini yang 50 meter ya, ini. Kemudian yang berikutnya ini yang berapa? 200 meter ya. Sama juga ini sigma X-nya 400 kurang, iya ini kan ke kanan, ini ke kiri, iya 400 dikurang 200 sama dengan 200. Sigma Y-nya ada ke atas ada ke bawah, jadi 200 dikurang 50, jadi berapa? Iya 50 meter. Berapa resultannya perpindahan? Itu resultan R sama dengan sama kayak tadi. Iya, sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Hasilnya sama ya? Sama. Iya, sama. Jadi akar berapa? 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Hasilnya 250 meter. Nah, kemana itu? Kamu bisa lihat ini. Ini 200, ini 50. Jadi 200 ke sini, ya. 50 ke atas. Ini 50, ya. Iya, 150 ya, 150. 150 ini 150 ke atas, jadi hasilnya sama juga dengan ini ya toh, begitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ada soal seperti berapa resultan ketiga vektor tersebut. Jadi ini ada 3 vektor. Yang pertama seperti kamu dengan alat bantu sumbu XY ya. Nah, begitu ada sumbu XY. Nah, sekarang kamu lihat
ada F1 arahnya kiri atas, ya kan? Ada F2 arahnya kanan atas dan ada F3 arahnya ke kanan. Ini sudah sumbu X. Maka dua vektor ini dan ini harus diuraikan. Yang ada dua sebutan. Kalau ini kan kanan aja, ya. Jadi ini kirinya yang ini. Ini kirinya, nah, ini disebut F1X. Nah, sudutnya ini, hitung dulu berapa. Ini 60, 60, ini sisanya. Iya, betul. 60 derajat, kan seluruhnya 180 derajat. Jadi, nah, kalau sudut 60 masih ingat segitiga penolong. Kalau 60, ya, X-nya itu setengahnya. Setengah dari 9 berapa? 4,5 Newton. Nanti yang ke atasnya ini F1Y, ya. Tambah dengan berapa? 4,5 akar 3. Ya, masih ingat? Iya. Kemudian yang berikutnya F2. Ini juga sudutnya 60, ya. Ada ini yang ke sini F2X. Nah, ini juga yang separohnya 2. Yang ini F2Y ini pakai akar 3, 2 akar 3. Sehingga ada berapa? Iya, ada banyak. Kita lihat sigma X-nya ya. Oke, sigma X-nya ada yang ke kanan nih. Kanan 1, 2, yang ke kiri 1. Jadi, iya betul 9 ditambah 2 dikurang 4,5. 9 tambah 11. 11 dikurang 4,5. Iya, 6,5 Newton. Sigma Y-nya gimana? Sigma Y-nya semuanya ke atas ya. 4,5 sama 2. 4,5 akar 3 ditambah 2,5 akar 3. Hasilnya 6,5 akar 3. Resultannya gimana? Nah, resultannya akar seperti tadi. Sigma X kuadrat tambah sigma Y. Iya, jadi berapa? Akar 6,5 kuadrat ditambah 6,5 akar 3 kuadrat. Nah, ini juga harus cepat ya. 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat itu 4. 10 kuadrat ditambah 10 akar 3 itu 20. Jadi ini berapa? Betul. Ini jadi sama dengan 13 Newton, ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa jadi kamu ini melihatnya dengan cara yang lebih praktis lagi, ya. Nah, jadi anak sekalian, ini ada 3 vektor, tapi lihat-lihat deh, kamu lihat tuh, ada vektor yang besarnya sama. Ini istimewa keadaannya. Nah, sudutnya ini gitu. Masih ingat ya, resultan dari 2 vektor, ya, yang membentuk sudut tertentu. Yang ini kan kalau dijumlahkan kan 120 derajat, ya. Iya, jadi masih ingat nih, kalau A sama dengan B sama dengan X, alfanya 90 derajat, itu langsung aja R-nya ketemu. X akar 2. Kalau sudutnya 60 derajat, ini R-nya X akar 3. Nah, kalau sudutnya 120 derajat, ini alfanya, maka R-nya sama dengan X. Nah, ini kebetulan berapa? 120? Iya, 120 derajat. Jadi, nanti antara 9 dan 9, itu akan hasilnya, ini 9, ini 9, ini 120. Ini hasilnya sama dengan 9. Yang ini nih, gitu. Nah, kebetulan di situ ada 4. Ini yang 4. Nah, kalau 4 berarti searah. Berapa resultan? Nah, ini lebih praktis lagi. Jadi resultannya sekarang tinggal 9 tambah 4. Maka hasilnya 13 Newton. Sama ya? Tuh, sama nak. Ya, sama dengan ini. Ini dengan cara analisis yang langkahnya sangat. Ini yang langsung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.